Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada, selamat jumpa lagi. Untuk video kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari YouTuber Malaysia yaitu Apenda yang membahas konsep mengenai arti Nusantara yang tentunya agak berbeda dengan konsep arti Nusantara dengan Republik Indonesia dan dengan warga masyarakat di luar Indonesia, terutama di Malaysia. Nah, untuk lebih jelasnya, coba nanti kita perhatikan, kita lihat komentar-komentar dari YouTuber Malaysia ini mengenai konsep Nusantara bagi mereka yang berada di luar Republik Indonesia, terutama di Malaysia. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat dulu apa yang diceritakan oleh Avenda mengenai konsep Nusantara bagi masyarakat Malaysia. Konsep Nusantara dalam fahaman warga Indonesia sangat berbeza dengan apa yang difahami oleh rakyat Malaysia. Bahkan hampir ke semua negara lain di Asia Tenggara termasuk Singapura. Jika kita rujuk PRPM iaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu, maksud Nusantara lagi tanah dipengaruhi oleh bahasa dan budaya orang Melayu termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina, Brunei, Timor Leste dan Taiwan. Dalam KBBI iaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nusantara bermaksud Kepulauan Indonesia. Ya, Indonesia sahaja. Pula, jom. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Apenda ini, bahwa kata Nusantara atau arti dari kata Nusantara ini sangat berbeda dengan penafsiran masyarakat Indonesia dengan sebagian besar daripada masyarakat Malaysia mengenai konsep dan arti Nusantara yang sebenarnya. Baik, karena memang Nusantara ini berasal dari Indonesia, jadi saya akan lihat dulu apa yang dimaksud dengan Apenda ini mengenai konsep Nusantara bagi mereka yang berada di luar daripada Indonesia. Oke, kita lanjut kembali. Nusantara terbentuk daripada dua perkataan Sanskrit. Nusa iaitu pulau, antara adalah antara ataupun termasuk. Berdasarkan catatan sejarah, perkataan Nusantara mula muncul pada abad yang ke-14. Tapi tak lama lepas tu muncul semula pada abad ke-20. Istilah Nusantara digunakan pertama kalinya pada tahun 1334. Kat mana-mana sejarah, kitab ke apa-apa, tapi perkataan Nusantara ni kekal dekat, mungkin sebab istilahnya kekal diturunkan melalui lisan. Mungkin sebab saya tahu Nusantara pun bukan daripada buku dan sebagainya, tapi bila saya bercampur dengan orang oleh Indonesia dalam konfrontasi mereka, The Vision of India. Selepas gagal gagasan Indonesia Raya, maka gagal juga usaha mewujudkan negara Nusantara. Nusantara ini juga pernah dicadangkan sebagai nama kesatuan Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga negara-negara Melayu yang lain. Tetapi tidak digunakan. Malah istilah Asian pula yang diperkenalkan dan kekal perhatian ahli akademik barat. Tahun 1951, Justus M menyatakan bahawa Nusantara itu tidak sesuai untuk melambangkan Indonesia, tetapi lebih sesuai rujuk kepada kawasan yang lebih luas, Kepulauan India Timur. Tahun 1983, Charles Allen pula mengatakan Nusantara merujuk kepada kawasan yang bermula dari Tenggara melalui Madagaskar.
Seawal tahun 1990-an pula, bermulalah istilah Nusantara disinonimkan dengan kebudayaan dan politik Islam Nusantara dan digunakan sebagai nama-nama syarikat di kedua-dua negara. Contoh gerakan agama yang menggunakan di Malaysia gunakan konsep Islam Nusantara. Sarjana Islam di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand dan Filipina pernah bekerjasama menghasilkan jurnal antarabangsa Islam Nusantara. Banyak digunakan dalam aktiviti kebudayaan yang melibatkan negara-negara di rantau ini. Sebagai contoh, kem KPP Rajaya 2014. Kem ini dianjurkan oleh Persatuan Generasi Baru Nusantara. 2015 secara rasminya istilah Nusantara disebut sebagai Identity Community Action. Istilah Nusantara ini pernah dicadangkan untuk menggantikan nama Laut Cina Selatan Nusantara. Baik, saudara, itu penjelasan dari Apenda, salah seorang YouTuber dari Malaysia yang menjelaskan tentang konsep Nusantara dalam pengertian yang berbeda dengan bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia. Nah, Apenda tadi menjelaskan konsep Nusantara ini bersumber kepada PRPM yang ada di Malaysia, yaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu yang ada di Malaysia, yang mengartikan bahwa Nusantara itu termasuk juga kepulauan gugusan pulau-pulau Melayu dan orang-orangnya berbahasa Melayu. Jadi mereka menganggap bahwa Sumatera, Jawa, sampai ke Papua, Kalimantan, dan seterusnya itu adalah semua orang-orang Melayu dan berbahasa Melayu. Jadi mereka merujuklah kepada surat Pusat Rujukan Persuratan Melayu milik mereka. Jelas ini akan berbeda sekali penafsirannya dengan KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mengartikan bahwa Nusantara itu adalah pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Itulah yang disebut sebagai Nusantara. Ya, penjelasan dari Apenda tadi menurut kami adalah salah kaprah tentang pengertian kata Nusantara. Sebetulnya kata Nusantara itu pernah juga disebutkan sebelum Kerajaan Majapahit tumbuh, yaitu pada masa Kerajaan Singosari dengan sebutan di Pantara atau pulau-pulau, ya, yang kemudian setelah Singosari runtuh kemudian berdiri Kerajaan Majapahit pada saat zaman Raja Majapahit pertama, yaitu Jayanegara, di mana disitulah kemudian mulai muncul kata-kata dari Nusantara. Nah, kata Nusantara di sini tentunya dalam Sumpah Palapa itu bukan berarti disebutkan dengan Nusantara, karena Sumpah Palapa berbicara dalam bahasa Jawi kuno, ya, dalam bahasa Jawi atau dalam bahasa Jawa, tidak dengan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang bermakna sekarang ini menjadi Nusantara, yang seperti halnya dijelaskan oleh Apenda tadi. Nusa berarti pulau, antara adalah pulau-pulau yang lain. Padahal dalam Sumpah Palapa tersebut sebetulnya adalah merupakan sebuah program dari Gajah Mada setelah beberapa kali diangkat sebagai pejabat. Pada zaman Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Jayanegara, karena Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan Arakuti, kemudian dia diangkat sebagai pengawal kerajaan. Walaupun Gajah Mada tidak berhasil menyelamatkan nyawa dari Raja Majapahit pertama, yaitu Jayanegara. Kemudian setelah Majapahit dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada juga berhasil menumpas pemberontakan Sadeng dan pemberontakan Keta, yang pada saat itu pangkatnya sudah dinaikkan menjadi Amangku Bumi oleh Tribuana Tunggadewi. Nah, kemudian pada saat Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, kemudian jabatan
Mangkubumi yang posisinya di bawah raja ini diberikanlah kepada Gajah Mada, yang pada saat pengangkatannya Gajah Mada mengucapkan suatu sumpah atau suatu program setelah dia diangkat sebagai patih di bawah posisi kedudukannya sebagai raja. Dia dalam sumpahnya itu yang diartikan dari beberapa profesor-profesor di Indonesia, bahwa isi program dari Sumpah Palapa sebenarnya adalah, pertama, keinginan daripada Gajah Mada ini adalah menundukkan kerajaan-kerajaan di seberang lautan, ya, seperti kerajaan Guram, ya, di Lombok, kemudian kerajaan Seran, yakni di Kepulauan Seram, kemudian kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan, terus kerajaan Haru di Sumatera Utara, kemudian kerajaan Pahang di Malaysia, Dompo di Bali, kemudian kerajaan-kerajaan Sunda di Jawa Barat, kerajaan Palembang di kerajaan Sriwijaya di daerah Palembang, kemudian juga Tumasik di Singapura dan sebagian di Filipina. Nah, ternyata program-program yang sudah dicanangkan oleh Gajah Mada ini pada saat kerajaan Hayam Wuruk berkuasa di Majapahit ini melebihi daripada ekspektasinya Gajah Mada, sehingga ini menyebar sampai ke luar daerah yang dikategorikan sebagai Nusantara. Nah, perlu diketahui juga ya bagi para YouTuber dari luar yang membahas masalah Nusantara yang tidak mengerti dengan sejarah, bahwa semboyan daripada Nusantara itu atau semboyan daripada Palapa itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Magra, dan Mitraka Satata. Artinya meskipun berbeda-beda tetap satu. Nah, inilah yang kemudian semboyan ini dipakai sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi kalau bangsa Indonesia menyatakan bahwa Nusantara adalah seluruh wilayah yang saat ini dikuasai Indonesia, ya itu adalah paling benar, ya, karena memang pernyataan itu kemudian Sumpah Palapa itu berada di Indonesia. Jadi yang paling akurat untuk mendefinisikan dari pernyataan Sumpah Palapa itu adalah ya bangsa Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi Arpenda menyatakan bahwa ada PRPM dari Persekutuan Melayu di Malaysia, kemudian mengartikan bahwa Sumpah Palapa itu adalah mencakup wilayah-wilayah yang di luar Indonesia sampai ke Madagaskar, itu versi mereka, dan itu tidak ada urgensinya dengan bangsa Indonesia karena memang Nusantara itu berasal dari Indonesia, jadi bukan dari mereka gitu. Lalu kenapa mereka yang kemudian mengambil merasa risih dengan perkataan Nusantara? Nah, makanya Presiden Joko Widodo dalam membuat IKN yang baru ini, ibu kota negara yang baru di Kalimantan, itu memakai nama Nusantara karena memang Nusantara dari Indonesia, dan yang berhak untuk mendefinisikan Nusantara secara benar adalah bangsa Indonesia, bukan bangsa lain, bukan Malaysia, ya, bukan juga Singapura, dan tadi disebutkan oleh ilmuwan asing. Dari mana mereka mengambil sumber-sumber itu, ya? Dari mana mereka menjadikan dasar Nusantara itu sehingga mereka bisa mendefinisikan masing-masing. Ini kan rancu, ya kan, punya bangsa Indonesia, kok orang lain yang mendefinisikan seperti Malaysia dan sebagainya, ya. Padahal itulah yang kemudian tadi saya bilang semboyan dari Sumpah Palapa itulah yang kemudian dipakai sebagai dasar negara Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin sampai di sini rekan-rekan sekalian mempunyai pendapat lain terhadap pernyataan Arpenda ini, silakan Anda baku hantam juga di kolom komentar ini. Yang jelas dari kami hanya mereaction saja, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, karena kalau tidak direaction mungkin nanti akan ada kesalahpahaman tentunya bagi para generasi muda Indonesia yang ya memang saat ini sudah jauh dari pengetahuan sejarah, ya, sehingga
Ya, sangat dikhawatirkan ya dengan adanya penjelasan-penjelasan dari para YouTuber asing yang sebetulnya mereka tidak mengerti dengan sejarah bangsa Indonesia ya, sehingga mereka nanti akan terpengaruh. Dan ini mungkin penjelasan-penjelasan ini bisa dijadikan sebagai acuan kepada generasi-generasi muda Indonesia agar apa yang selama ini kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara kita ini sebetulnya berasal dari semboyan Sumpah Palapa. Itu supaya dimengerti oleh para generasi-generasi muda kita sekarang ini. Permasalahan tentang definisi Nusantara oleh orang-orang asing termasuk Malaysia itu biarkan saja, kita nggak usah diambil pusing karena memang tidak ada urgensinya ya, dan juga itu tidak akan merubah sikap bangsa Indonesia terhadap pengertian Nusantara. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.